European bee atau lebah Eropa, memiliki nama latin Apis mellifera, yang merupakan salah satu spesies lebah madu paling populer di dunia. Spesies ini juga dieksploitasi secara komersial untuk produk seperti madu, lilin dan propolis, dan digunakan untuk penyerbukan beberapa tanaman. Seperti semua spesies lebah madu, Apis mellifera menciptakan koloni dengan satu betina subur yang disebut dengan ratu dan banyak lebah betina yang tidak bereproduksi atau disebut dengan lebah pekerja. Dan sebagian kecil jantan subur atau disebut dengan drone. Tidak seperti kebanyakan spesies lebah lainnya, lebah madu barat memiliki koloni abadi yang bertahan dari tahun ke tahun. Karena itu, koloni lebah madu barat dapat dianggap sebagai superorganisme. Kegiatan koloni diatur oleh komunikasi yang kompleks antara individu, baik melalui feromon dan bahasa tari. Dan sebuah koloni dapat menampung puluhan ribu lebah. Ukuran rata-rata lebah pekerja saat dewasa berkisar antara 10 sampai 15 mm. Lebah ratu yang subur berukuran lebih besar, 18 sampai 20 mm. Lebah jantan, atau drone, dapat mencapai panjang 15 sampai 17 mm pada saat dewasa. Lebah pekerja Apis mellifera biasanya berwarna coklat kemerahan, tergantung ras. Ada yang lebih gelap dan ada yang lebih terang, dan memiliki pita gelap di bagian metasoma, dan kaki lebah pekerja berwarna coklat tua. Lebah madu barat dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Spesies ini diyakini berasal dari Afrika atau Asia, dan menyebar secara alami melalui Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Di sebagian besar iklim, lebah madu barat berkerumun di musim semi dan awal musim panas ketika ada banyak bunga mekar untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Dalam sebuah sarang biasanya terdapat 1 hingga 2 lusin calon ratu baru. Saat calon ratu baru akan menetas, ratu tua dan sekitar 2/3 lebah pekerja dewasa meninggalkan koloni dalam kawanan dan melakukan perjalanan agak jauh untuk menemukan lokasi baru yang cocok untuk membangun sarang. Di koloni lama, saat calon ratu mulai muncul dan menjadi dewasa, mereka bertarung satu sama lain sampai hanya satu yang tersisa, yang selamat kemudian menjadi ratu baru. Jika salah satu calon ratu muncul sebelum yang lain, kemungkinan ia akan membunuh calon ratu lainnya ketika mereka masih berada di kepompong sebelum mereka memiliki kesempatan untuk muncul sebagai ratu dewasa. Ratu baru biasanya akan bertelur untuk koloni lama yang ditinggalkan ibunya. Lebah betina perawan mampu bertelur, yang berkembang menjadi jantan. Namun, ia membutuhkan pasangan untuk menghasilkan keturunan betina, yang terdiri dari 90% atau lebih lebah di koloni pada waktu tertentu. Ratu baru melakukan 1 atau lebih perkawinan dalam posisi terbang dengan 1 sampai 17 lebah jantan atau drone. Setelah selesai kawin, ratu baru akan tetap berada di sarang untuk bertelur. Sepanjang sisa musim tanam, koloni menghasilkan banyak pekerja, yang bertugas mengumpulkan serbuk sari dan nektar sebagai makanan musim dingin. Populasi rata-rata sarang yang sehat di tengah musim panas mungkin mencapai 40.000 hingga 80.000 lebah. Nektar dari bunga diproses oleh lebah pekerja yang menguapkannya sampai kadar airnya cukup rendah untuk mencegah jamur kemudian mengubahnya menjadi madu, yang kemudian dapat ditutup dengan lilin dan disimpan hampir tanpa batas waktu. Di daerah beriklim sedang, di mana lebah madu barat beradaptasi, lebah berkumpul di sarang mereka dan menunggu musim dingin, dan saat itu ratu akan berhenti bertelur. Selama waktu tersebut koloni akan menghabiskan simpanan madunya yang digunakan untuk produksi panas metabolik di musim dingin. Pada pertengahan hingga akhir musim dingin, ratu mulai bertelur lagi. Namun intensitasnya tergantung pada kondisi lingkungan setempat dan sejumlah karakteristik di dalam sarang. Hasana, madu hutan asli terbaik. The best wild honey.
Untuk pemesanan madu Hasanah, hubungi kami di nomor 081360218990. 081360218990.